Safkat Rakhmonov, seperti yang pernah dikatakan oleh mantan petarung UFC wanita yang juga pernah menjadi reporter resmi UFC Laura Sanko, merupakan satu petarung yang cukup tangguh. Apalagi mengingat resumenya hingga saat ini kesemua pertarungannya dimenangkan dengan hasil sempurna alias tanpa campur tangan tinta pena dari Dewan Juri. Kini setelah menempati peringkat ketiga divisi kelas welter, dinilai banyak orang cukup layak menuju tembakan gelar. Setelah dua pesaing di atasnya yang merupakan mantan juara divisi juga telah menggelar pertarungan mereka. Tembakannya jelas kepada sang juara terbaru divisi Belal Muhammad. Namun menurutnya sang juara tersebut malah menghindar darinya dan lebih memilih pesaing lainnya. Apakah benar Belal menghindari Safkat? Dan apa alasan sang juara tersebut hingga harus lari? Safkat Rakhmonov baru-baru ini memberitahu segenap penggemar UFC bahwa pertarungan yang akan datang sedang dalam pengerjaan. Dan menurutnya kembali pertarungan itu akan digelar di UFC 307 pada tanggal 5 Oktober mendatang di Salt Lake City dengan kartu utama pertarungan gelar antara Alex Pereira versus Khalil Rountree. Akan tetapi menurut pesaing asal Kazakhstan tersebut, sang juara menolak pertarungan pertahanan gelarnya yang pertama. Iya, sebenarnya aku sudah ditawari pertarungan melawan Belal Muhammad dan aku menerima tawaran pertarungan melawan Belal. Namun sayangnya dia menolak untuk melawanku karena masalah waktu. Dia belum siap untuk mempertahankan sabuknya saat itu. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi dan kapan dia akan siap sehingga aku bisa melawannya sebelum menjadi juara. Dan setelah memenangkan sabuk, dia mengatakan akan menjadi juara aktif dan akan lebih sering mempertahankan sabuknya. Namun saat ini dia tidak mendukung apa yang dikatakannya. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi, kapan dia akan siap melawanku, kata Safkat Rakhmonov kepada MMA Fighting. Meski demikian, juara kelas welter Belal Muhammad memiliki alasan. Di balik dia memang sesungguhnya belum menerima pertarungan pertahanan gelarnya melawan Safkat Rakhmonov. Sebagai juara yang baru saja dinobatkan beberapa minggu lalu, Belal hanya menginginkan Safkat Rakhmonov untuk melawan mantan juara Kamaru Usman dalam pertarungan eliminasi gelar terlebih dahulu. Klaimnya ini ditegaskan sang juara tersebut melalui akun media sosialnya dengan menyebutkan, "Tidak aktif, aku masih dalam masa percobaan dan Safkat belum bertarung sejak 2023. Aku pikir Safkat dan Usman harus bertarung untuk menemukan pesaing nomor satu yang sebenarnya." Beginilah ungkapan Belal Muhammad yang menyarankan Safkat Rakhmonov agar melawan mantan juara kelas welter tersebut sebelum dia mencoba untuk merebut sabuk yang masih berusia hitungan minggu di tangan Belal Muhammad. Ya, meskipun Rakhmonov telah melakukan cukup banyak kelayakan untuk menantang sang juara, namun dari saran Belal tersebut malah bisa menjadi sebaliknya, di mana Usman nantinya yang akan diberi kesempatan sebagai gantinya untuk lawan Belal di pertarungan pertahanan gelarnya yang pertama. Usman memegang gelar kelas welter UFC selama lebih dari 2 tahun dan berhasil mempertahankannya sebanyak 5 kali. Jadi potensi ini bisa menjadi peluang bagi Usman yang telah memiliki penghargaan dan nama yang cukup berharga di promosi Dana White di masa sebelumnya. Di sisi lain, mengingat dari urutan peringkat penantang tidak ada kata yang pantas disebutkan selain Rakhmonov yang sebaiknya maju untuk menantang gelar. Apalagi pencapaian petarung 29 tahun ini berakhir dengan penyelesaian. Dan tentunya banyak orang yang menantikan apakah dari keberhasilannya selama ini dengan pencapaian sempurna tersebut mampu juga diraihnya hingga ke pertarungan gelar. Apa yang seharusnya ditetapkan untuk calon lawan Belal Muhammad di pertarungan pertahanan gelarnya merupakan satu pekerjaan yang sulit untuk menentukan siapa yang seharusnya lebih berhak maju antara Kamaru Usman dan Safkat Rakhmonov. Kedua pesaing ini cukup dinilai memiliki tingkat kepantasan untuk tembakan gelar yang berikutnya. Dan rasanya, seperti yang telah dikatakan sang juara Belal Muhammad, jika dia lebih menginginkan terlebih dahulu pertarungan eliminasi antara kedua pesaing teratas kelas welter tersebut. Kelihatannya harapan dari Belal ini merupakan satu pemikiran yang cukup cerdas. Sebelum salah satu pemenang antara Usman dan Rakhmonov yang menjadi lawan Belal yang berikutnya. Dan hal itu kembali ditambahkan oleh pelatih Belal Muhammad Louis Taylor yang telah memprediksi jika antara Usman dan Rakhmonov dipasangkan,
sebagai teman dansa di Oktagon, di mana pelatih ini memiliki pemikiran adanya dua jalan untuk masing-masing dari mereka yang mampu memenangkan pertarungan tersebut, yang dijelaskannya bersama Sportskida dengan mengatakan, "Jika kalian menyaksikan karir Belal, jeda setahun yang harus kami tunggu dari pertarungan Gilbert Burns hingga pertarungan Leon Edwards, itu benar-benar jeda terlama yang pernah dialami Belal. Itu membuatku gugup untuk melangkah maju setelah jeda yang begitu lama ke pertarungan yang sangat bergengsi. Aku pikir kami harus bertarung di bulan November atau Desember. Itu akan menjadi hal yang hebat. Aku lebih suka Kamaru Usman yang tanpa lutut, tapi tidak. Kedua orang itu memang pantas dan dihormati. Sekali lagi, jika Anda memilih angka, Usman yang akan menang. Jika Anda memilih warisan, dengan mengambil rekor tak terkalahkan seseorang, Safkat yang akan menang." Seperti inilah ungkapan dari pelatih Belal Muhammad ketika dia memprediksi bentuk kemenangan yang akan diraih antara Usman dan Rahmonov. Kemudian sang juara baru featherweight Ilia Topuria telah memperingatkan Alexander Volkanovski agar tidak mengambil peran sebagai cadangan untuk pertarungan pertahanan gelarnya yang akan datang dengan Max Holloway pada tanggal 26 Oktober. Topuria berhasil merebut sabuk kelas bulu dari tangan sang juara sebelumnya Alexander Volkanovski dalam pertarungan terakhirnya di UFC 298. Volkanovski dihentikan untuk pertama kalinya di kelas tersebut setelah 4 tahun kekuasaannya sebagai juara berakhir. Itu juga merupakan untuk yang kedua kalinya dia dihentikan secara berturut-turut setelah sebelumnya Islam Makhachev menjatuhkannya dalam pertandingan ulang mereka di kelas ringan. Dari kekalahannya ini akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai kemana Volkanovski akan melangkah selanjutnya. Di samping The Great juga pernah menyatakan keinginannya untuk bertanding ulang dengan Topuria. Volkanovski juga memiliki potensi untuk tetap bertarung di kelas ringan. Namun dari opsi ini kelihatannya mantan juara tersebut tidak ingin terburu-buru karena dia ingin memposisikan dirinya untuk memperebutkan gelarnya kembali di divisi yang telah membesarkan namanya. Dari keinginannya ini, Alex telah menyatakan bahwa dia akan menghadiri acara UFC 308 dengan kartu utama Ilia Topuria versus Max Holloway untuk melihat penampilan sang juara baru itu dari dekat. "Aku rasa aku akan datang. Maksudku, aku biasanya nongkrong dan mengganggu manajer serta macam belangku. Aku selalu nongkrong dan kalian tidak akan bisa menyingkirkanku. Aku akan datang," kata Volkanovski seperti dikutip dari BB News. Namun rencana kedatangan Volkanovski ini menjadi satu kesalahpahaman bagi Topuria, di mana dia meminta agar mantan juara yang di pertarungan terakhir berhasil dihabisinya tersebut tidak menjadi pemain cadangan karena dia juga akan kembali tersingkir. "Dengar, aku tidak tahu apakah itu ide yang bagus. Dia ingin tersingkir setiap tahun, 2 kali. Mungkin seseorang harus memberinya nasihat yang bagus. Dia butuh istirahat. Aku katakan, dia butuh istirahat. Setidaknya kepalanya," tegas sang juara asal Georgia kelahiran Jerman tersebut kepada media yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.